Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan menyampaikan tema yang berjudul Good and Clean Governance, yang terdiri atas pengertian, karakteristik, dan pengertian motif macam-macam korupsi. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Agustin Hidayati Nintias akan menyampaikan materi tentang pengertian Good and Clean Governance. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Korupsi adalah perbuatan pejabat pemerintah yang menggunakan uang negara dengan cara-cara yang tidak legal. Kolusi adalah bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan material bagi mereka. Nepotisme adalah pemanfaatan jabatan untuk memberikan pekerjaan dan kesempatan atau penghasilan bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat sehingga menutup kesempatan bagi orang lain. Good and Clean Governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, good governance dapat diartikan sebagai pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan. Masyarakat, sedangkan pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang efisien, efektif, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Asas-asas mengenai penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN Pasal 3. Antara lain, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Yang kelima, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandas kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat akan adanya pemerintah yang bersih yaitu 1. Kemauan politik dari pemerintah eksekutif tertinggi, dalam hal ini presiden. Yang kedua, adanya kemauan keras dari masyarakat dan dunia bisnis untuk menghilangkan budaya KKN. Yang ketiga, perlunya pemberdayaan secara maksimal di lembaga pemberantasan korupsi. Yang keempat, adanya gerakan moral dan budaya anti korupsi. Dan yang kelima, perlunya dibangun suatu budaya politik yang lebih santun dan bersih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materi selanjutnya,
akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauziah, NIM saya 9321040020. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pemerintahan yang baik atau good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh seisi dunia ini, terutama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations Development Program atau lembaga PBB untuk pengembangan negara-negara dunia memberi makna terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu suatu latihan dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian tersebut, terlihat 3 sektor utama dari kewenangan pemerintah yang kemudian digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Karakteristik pemerintahan yang baik dirumuskan oleh UNDP sebagaimana diikuti oleh Lembaga Administrasi Negara atau yang disingkat dengan LAN, yang meliputi: pertama, adanya partisipasi masyarakat. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintah serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Yang ketiga, keterbukaan informasi pemerintah kepada publik. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Yang keempat, peduli pada masyarakat atau daya tanggap sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan. Maka, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. Yang keenam, memperhatikan kesetaraan atau keadilan. Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Yang ketujuh, pemerintah diselenggarakan secara efektif dan efisien. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. Yang kedelapan, keputusan yang diambil bersifat akuntabilitas. Para pembuat keputusan dalam pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Yang terakhir ada visi pembangunan yang strategis. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas, serta jauh ke depan, sejalan dengan apa yang diperlukan untuk membangun semacam apa yang dikemukakan oleh UNDP tersebut. Penekanannya adalah pemerintah yang baik akan terwujud apabila penyelenggaraan pemerintahan dijalankan dengan efektif dan efisien, bertanggung jawab pada publik, menjaga hubungan yang seimbang antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dan menjaga solidaritas masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nafiatus Sholihah dengan NIM 9321 03920. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam korupsi.
Macam-macam korupsi dibagi menjadi 4. Yang pertama, korupsi ekstorsif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh seorang pengusaha yang memberikan suap kepada seorang penguasa politik agar mendapatkan perlindungan atas kepentingan-kepentingan ekonominya. Yang kedua adalah korupsi manipulatif, yaitu suatu usaha kotor yang dilakukan oleh seorang pengusaha agar mendapatkan kebijaksanaan, aturan, atau keputusan yang mendatangkan keuntungan ekonomi baginya. Yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu suatu perlakuan istimewa yang dilakukan oleh seorang penguasa kepada para sanak saudara atau kerabatnya dalam sebuah aktivitas maupun rekrutmen. Yang keempat adalah korupsi subversif, yaitu pencurian kekayaan negara oleh para penguasa-penguasa yang menimbulkan kerusakan kehidupan ekonomi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.